welcome back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agustina. Nah, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang lumayan banyak ditanyain sama teman-teman yang mau masuk kedokteran, yaitu mengenai apakah masuk FK harus pandai bahasa Inggris. Nah, kita bakal bahas permasalahan ini bersama teman aku yang ya aktif lah di berbagai kegiatan di kampus dan juga aktif di organisasi. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di YouTube aku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap aku upload video baru. So, langsung aja kita sapa. Halo Aurel. Halo Ayi. Aduh, apa kabar Rel? Udah 1 tahun nih kita nggak ketemu ya di kelas. Alhamdulillah baik. Ayi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat Aurel yang udah menyempatkan waktunya nih ya di tengah kesibukannya untuk mampir ke YouTube aku. Sebenarnya itu udah lama banget pengen ngajak Aurel, tapi kan aku tahu ya Aurel tuh sibuknya tuh super sibuk ya. Wah, apalagi kalau weekend. Nah, jadi sekarang sebenarnya kita mau bahas tentang bahasa sih, Rel. Tapi sebelum kita mau ke topik pembicaraannya, kita mau kenalan dulu dong. Teman-teman di rumah kan pasti belum kenal ya sebagian dengan Aurel. Tapi kalau anak FK Country sih pasti kenal. Tapi yang di luar mungkin pada belum kenal siapa sebenarnya narasumber kita pada video kali ini. Aurel boleh kenalin diri, Rel, seperti nama, asal dari mana, dan kesibukannya apa, statusnya juga boleh. Oke, halo semuanya, nama aku Haniflora Aurelia. Aku biasa dipanggil Aurel atau Aura, aku angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Tentu saja aku temennya Ai, kita udah sekelas bareng, udah beberapa tahun ini seperti Ai bilang. Terus aku asalnya sih dari Daging Hulu banget, sekarang berdomisili di Pekanbaru. Oke, status Rel, status? Status, udah bisa hubungi nomor di bawah. Nah, jadi itulah ya mengenai Aurel. Jadi untuk kesibukannya juga salah satunya yang aku tahu, Aurel ini juga buat podcast, Rel. Iya kan, Rel? Namanya itu Halo Aku Aura ya? Aku Aura atau gimana? Aku Aura. Nah, iya. Karena Aurel ini dia tuh anaknya juga suka ngomong, guys, dan suaranya pun emang cocok gitu jadi buat podcast gitu. Dan Aurelnya juga MC di berbagai acara, guys. MC kondang lah ya. Di berbagai acara tuh MC-nya pasti Aurel gitu. Jadi kenapa sebenarnya Aurel nih sangat sibuk? Jadi Aurel ini juga merupakan duta, guys. Jadi Aurel nih paket komplit lengkap gitulah. Udahlah anak FK, rajin organisasi, rajin ikut semua kegiatan, duta pula. Duta tahun berapa, Rel, kalau boleh tahu? 2018 pas maba. Nah, pas maba aja udah jadi duta, guys. Kebayang nggak tuh? Jadi udah jadi duta 1 FK ya, Rel, waktu itu ya, Rel? Benar. Nah, juga langsung jadi duta di universitas. Bagian apa waktu itu, Rel, kalau nggak salah? The Best Talent. Nah, The Best Talent, guys. Dan sebenarnya nih, talent yang Aurel punya ini tuh nyangkut dengan hal yang mau kita bahas hari ini. Benar nggak, Rel? Waktu itu Aurel talentnya apa, Rel? Storytelling. Nah, storytelling menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi itulah Rel yang mau kita bahas ya pada video kali ini. Karena banyak banget teman-teman yang mau masuk FK tuh pada nanya kan, Kak, mau masuk FK itu harus pandai bahasa Inggris nggak sih? Soalnya aku tuh kayak belum pandai gitu, belum lancar gitu. Atau kayak mana sih, Kak, di FK itu emang sehari-harinya pakai bahasa Inggris atau kayak mana? Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Aku udah siapin beberapa pertanyaan buat narasumber kita kali ini. Nah, yang pertama nih, Rel, menurut Aurel sendiri, masuk FK itu harus pandai bahasa Inggris nggak? Menurut pandangan Aurel? Oke, jadi kalau misalnya kita bahas tentang harus atau nggak harus, itu adalah wajib atau nggak wajib ya kan, Yi? Iya. Jadi kalau untuk kita sendiri, itu di Fakultas Kedokteran Universitas Riau, itu nggak wajib dan nggak harus konotasinya. Tapi alangkah baiknya ketika teman-teman yang ingin masuk FK, itu bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang menjadi momok atau sebuah ketakutan teman-teman untuk menjadi penghalang teman-teman masuk FK nih. Jadi kayak aku tuh nggak pengen jadinya, karena ada bahasa Inggris wajib atau nggak wajib, kita tetap kalau mau masuk FK ya niat dan segala macam itu jangan jadi penghalangnya bahasa Inggris tadi gitu. Ntar bakal Ai bahas nih, kayaknya bakal kita bahas lebih dalam ya tentang bahasa Inggris ini sendiri. Berarti itu sih nggak wajib ya, Rel, ya di FK. Kita nggak ada ketentuan nggak juga wajib. kalau mau lulus, kalau mau masuk FK harus
pandai, atau mungkin dari skor apanya tuh ya, skor tes bahasa Inggris nggak ada juga akan ditanyain ketika kita masuk FK. Iya, nggak ada. Nah, yang selanjutnya nih menurut Aurel sendiri, kalau kita dalam kehidupan di FK sehari-hari itu, nah kita sekarang udah ibaratnya udah jadi anak FK nih ya. Nah, dalam kehidupan kita kuliah di kedokteran itu seberapa penting bahasa Inggris, Rel? Oke, kalau untuk kehidupan di perkuliahan FK sendiri itu penting. Jadi kenapa penting? Yang pertama, memang nggak wajib dan kita nggak sehari-hari juga nggak pakai bahasa Inggris di perkuliahan, tapi ada beberapa dosen yang pasti menampilkan PPT itu full bahasa Inggris. Saya juga pasti tahu sendiri gimana. Terus sometimes di skenario tutorial ada skenario yang pakai bahasa Inggris nih. Dosen biasanya nyuri-nyuri kesempatan untuk ayo mahasiswa, ayo tunjukin bahasa Inggrisnya, jangan malu. Nah, jadi itu penting banget. Nah, yang kedua adalah ketika kita pintar bahasa Inggris atau mau belajar bahasa Inggris tadi, itu kelihatan menonjol di antara semua mahasiswa. Jadi kalau misalnya minoritas itu pintar bahasa Inggris atau mau bahasa Inggris, sebenarnya nggak pintar-pintar banget sih, aku juga pribadi, tapi kelihatan menonjol nih, karena di antara teman-teman yang lain itu pada nggak mau belajar bahasa Inggris. Jadi penting banget, menurut aku penting di perkuliahan. Itu kalau di perkuliahannya ya. Terus ada beberapa jurnal yang kita tuh tahu kalau jurnal dari luar negeri itu biasanya lebih beragam, lebih banyak, dan lebih valid. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang sumber informasi yang lebih aktual, pastinya itu tuh ada di jurnal-jurnal luar negeri. Nah, pastinya kita harus bisa nih setidaknya paham sedikit lah tentang bahasa Inggris. Jadi ya membantu banget dan penting. Itu dari segi di perkuliahan FK-nya sendiri. Oke, berarti tadi dari segi perkuliahan itu sebenarnya penting ya, tapi tergantung ke pribadinya sendiri sih yang nganggapnya penting atau enggak. Karena ada juga sebagian mahasiswa yang nganggap ya udahlah nggak penting gitu. Kan masih ada buku yang bahasa Indonesia, kan masih ada jurnal bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi kalau secara kita pikir secara yang bagusnya atau yang matangnya ya emang sangat penting, karena kalau kita menguasai bahasa Inggris berarti artinya ilmu yang kita dapatkan lebih banyak ya, Rel, gitu. Benar. Nah, kalau dalam kehidupan yang pergaulannya nih, Rel, apakah pakai bahasa Inggris? Ada nggak sih, Rel, dalam kehidupan DFK itu yang ngomongnya pakai bahasa Inggris sesama mahasiswa, atau justru dosennya ngomong ke kitanya, pernah nggak sih bahasa Inggris gitu, Rel? Oke, kalau untuk itu sendiri sih tergantung circle lagi ya, Yi. Nah, kalau pribadi tuh kebetulan circle Aurel tuh ada yang mereka sometimes pakai bahasa Inggris kayak ngide aja gitu, sok asik aja, have fun aja sama bahasa Inggris. Nah, itu diperlukan untuk kita tentukan circle kita, mana yang kita pengen ketika kita mau belajar bahasa Inggris, circle itu penting. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris tapi circle nggak mendukung, jangan jadi penghambat dan coba tukar ke circle yang bisa support kita dalam untuk praktek bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu tentang practice gitu. Kalau without practice itu jadi useless banget gitu. Nah, kalau untuk sama dosen itu enggak di dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam perkuliahan yang tadi Aura bilang tadi itu bakalan ada nih dosen yang nanyain kemampuan kita bahasa Inggris. Kemudian dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya juga terkenal tuh dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, sering banget nih ngajak mahasiswa. Untuk apa? Biar kita confident sama bahasa Inggris kita. Oke, berarti tadi dapat kita ambil kesimpulan kalau bagi teman-teman yang mau masuk FK itu nggak wajib, tapi dalam kehidupan di perkuliahan atau di pergaulan sehari-hari itu sebenarnya penting. Tapi nggak ada kata wajib ya di sini, guys. Nggak ada kata harus gitu. Tapi ya sebaiknya pandai gitu ya bahasa Inggris, karena kan untuk kebaikan bersama juga, kebaikan diri sendiri sih, supaya bisa nambah ilmu, memperluas pergaulan juga kan kalau seandainya kita pandai bahasa Inggris. Karena kan di FK sendiri tuh sering ada incoming juga, guys. Nah, jadi kalau seandainya kalian mau bisa bincang-bincang sama mereka itu kan harus pandai bahasa Inggris juga. Nah, jadi kan lebih lebih baik lah seperti yang kata Aurel tadi sampaikan. Nah, jadi sampai kita ke yang paling penting dari segala halnya ini, gimana sih, Rel, dari Aurel sendiri nih, tips agar kita bisa bahasa Inggris atau pandai lah bahasa Inggris, tidaknya ngerti dan bisa ngomong gitu, Rel. Oke. Jadi sebenarnya di sini orang pribadi pengen teman-teman yang nonton ataupun yang dengerin ini itu pengen mengubah mindset di mana itu sebenarnya teman-teman bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi teman-teman nggak mau nih belajar bahasa Inggris. Jadi bedain nggak mau sama nggak bisa. Itu yang pertama kali. Yang kedua, niatnya nih, baru niat. Nah, teman-teman tuh mau belajar bahasa Inggris kenapa?
gitu. Kenapa nih mau belajar bahasa Inggris? Karena kalau misalnya teman-teman no reasons, nanti ke depannya kalau misalnya namanya juga belajar pasti akan ada capek kan. Nah nanti kalau misalnya capek, teman-teman gak ada alasan ya pasti akan mudah untuk mundur atau nyerah gitu aja. Tapi kalau teman-teman ada alasan, sekecil apapun, sesimpel teman-teman cuman pengen aja nih, pengen karena kelihatannya asik. Nah itu tuh bakal jadi lebih mudah nanti ke depannya. Nah yang setelah itu aku lebih nyaranin teman-teman mulai dari hal yang teman-teman senangi, cintai, dan sering gemari gitu. Hal kecil. Contohnya gini, misalnya Ai suka baca. Nah mulailah coba baca novel atau komik yang pakai bahasa Inggris. Terus kalau misalnya teman-teman suka dengerin musik, jangan cuma dengerin musiknya aja, tapi coba untuk cari tahu liriknya sama terjemahannya. Sekaligus nih kita tahu nih lagu ini enak, artinya juga bagus. Jangan lagunya enak tapi artinya ternyata nyeleneh gitu kan. Terus kalau teman-teman yang suka rebahan bisa banget dengerin podcast bahasa Inggris gitu. Terus yang suka nonton bisa lihat film yang subtitlenya bahasa Inggris. Jadi mulai dari hal-hal kecil menurut teman-teman semua dengan persepsi masing-masing yang teman-teman cintai dan sukai gitu. Dari hal kecil baru nanti next step bisa coba pelan-pelan baca PPT dosen 1 slide, jangan 1 PPT dulu, 1 slide dulu, ntar baru naik tingkat, baru ke jurnal. Nah barulah, tapi menurut Aura pribadi itu lebih ke jangan mikir bahwa di masyarakat Indonesia itu lebih sering memikirkan bahasa Inggris itu tentang how cool your pronunciation and how good your grammar. Jadi itu mindset yang menurut orang pribadi akan agak sulit dan menghambat perkembangan kita untuk belajar bahasa Inggris, karena confident aja dengan bahasa Inggris kita, karena kita memang butuh practice dan gak masalah untuk salah gitu. Nah makanya perbanyak kosakata, jadi jangan yang pusing dulu sama pronunciation. Oh jelek banget pronunciation aku dibandingkan dia gitu, atau jelek banget grammar aku dibandingkan dia gitu. Jadi lebih ke perbanyak kosakata sama cara-cara yang teman-teman tadi suka dengan cara bebas dimanapun. Dan iya jadi bisa belajar bahasa Inggris dengan have fun dong gitu. Widih, mantap ya tips dari kakak kita. Kalau boleh tahu Aurel juga ada kan Rel di salah satu organisasi Aurel nih. Aurel sebagai kepala bidang apa Rel gitu yang berhubungan dengan bahasa? Oh iya, kebetulan di Mediskus nama KM-nya itu Aurel di bidang language, emang bahasanya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau masuk FK Undri juga bisa tuh gabung ke klubnya atau ke UKM-nya Mediskus bidangnya bahasa. Tapi mungkin besok kepala bidangnya nggak Aurel lagi ya kalau teman-teman udah masuk gitu. Iya, udah ganti. Oke, jadi tadi Aurel udah sampein banyak nih tips-tipsnya kan. Jadi yang pertama itu kalian harus tentuin dulu kalian itu nggak mau atau nggak bisa gitu ya. Karena kalau mau sama bisa tuh beda ya. Asalkan kalian mau pasti bisa gitu ibaratnya ya Rel ya. Bener banget ya. Dan juga Rel aku pengen nanya, Aurel tuh udah belajar bahasa Inggris atau udah mulai lancar berani ngomong ke orang bahasa Inggris tuh sejak kapan Rel? Kalau orang pribadi pede untuk ngomong bahasa Inggris itu sejak SMP, karena kebetulan circle juga lagi nih, berhubungan sama circle nih. Jadi circle orang kebetulan mereka jago bahasa Inggris, terus mereka yang selalu support untuk ayolah, pertama storytelling nih, dari hal yang menyenangkan, dari hal yang karena orang suka baca buku novel dan kayak dongeng. Jadi mulai dari situ tuh ya, jadi oh ya udah nggak apa-apa, salah-salah kan ntar dikoreksi, jadi kayak gitu. Awalnya memang susah karena kebetulan kita tinggal di daerah di mana bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang pertama menakutkan, kedua bukan sesuatu yang penting gitu. Jadi kalau kita tinggal di wilayah dan daerah kayak gitu tuh menjadi sebuah challenge untuk kita untuk belajar bahasa Inggris dibandingkan teman-teman yang di luar kota kayak ibu kota gitu. Jadi diremehkan pasti awalnya gitu. Tapi ya udah, karena tadi kita nerapin yang aku bilang tadi, alhamdulillah sih sampai sekarang ya, karena latihan juga, cuman sekarang udah kurang juga. Dan satu lagi nih tipsnya kurang, kalau misalnya teman-teman pengen pede untuk tampil di depan umum banyak orang, coba latihan di depan kaca, ngomong sendiri dengan semua yang teman-teman miliki, mau vocab baru atau grammar baru belajar, terus how pronunciation-nya gimana gitu, kayak gitu deh. Oke, pernah nggak sih Rel ketika misalnya Aurel udah persiapan nih kan, ibaratnya Aurel tuh udah ngerti gitu, udah paham bahasa Inggris, sudah insya Allah bisa ngomong, tapi tiba pas saat
pas kita lagi nyoba nih, kita ngomong sama orang lain pakai bahasa Inggris yang ibaratnya bule lah, kita ngomong kayak gitu, tiba-tiba Aurel blank gitu. Pernah nggak sih Rel blank, nggak tahu mau ngomong apa, padahal tuh sebenarnya bisa gitu, tapi tuh tiba-tiba saat itu tuh emang langsung kayak hilang aja semuanya gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Pernah nggak sih Rel? Pernah banget, pernah. Ini kejadian itu sama bule sih. Kita tuh udah merasa, bahasa Inggris kita tuh bisa lah untuk daily conversation lah kan. Terus pas ketemu bulenya, ternyata tuh beda banget gitu. Nah, satu lagi nih, nah itu yang harus teman-teman ketahui, bahwa ternyata itu kalau bahasa Inggrisnya bule itu nggak sekaku kita, nggak seformal kita. Jadi enjoy aja, yang penting kita paham. Komunikasi itu kan dimana satu pihak yang kita bicara itu paham dan ngerti apa maksud kita. Nah, kebetulan tuh bulenya paham-paham aja, oh ya kayak wajar-wajar aja sih gitu. Cuman tuh kayak blanknya tuh iya kayak sekedar cuman kayak ini gimana ya cara bilangnya, what is your name, just kalau tentang bilang kayak gitu aja tuh kayak udah wah ternyata tuh susah. Karena pertama sih mungkin kita udah merasa bahwa bule ini tuh jauh lebih jago dari kita, jadi kita merasa cute gitu duluan gitu. Seharusnya lebih baik nggak kayak gitu sih, jadi pede aja. Iya, berarti harus sering-sering nyoba lah ya Rel. Mungkin itu hal yang kayak gitu tuh mungkin karena jarang juga kan ngomong sama bule. Tapi kalau misalnya tiap hari ngomong sama bule, mungkin rasa aku bakal lancar-lancar sendiri aja gitu kan. Bener. Kalau dari segi les bahasa Inggris gitu penting nggak sih Rel? Atau ada manfaatnya nggak sih menurut Aurel? Oke, untuk les bahasa Inggris sendiri sih menurut Aurel penting dalam kalau misalnya teman-teman mau menyempurnakan grammarnya. Jadi ini kita kan punya beberapa bagian nih. Kalau untuk cuman sebentuk komunikasi dan cuman pengen have fun aja sama bahasa Inggris, ya mungkin bisa perbanyak kosakata dengan cara-cara yang tadi. Tapi kalau misalnya les bahasa Inggris tadi itu lebih ke nilai akademik teman-teman, pasti ada tujuannya itu dalam konteks akademik kan. Jadi penting setiap orang punya kepentingan dan suatu tujuan masing-masing. Jadi menurut aku penting. Oke, berarti ada ya manfaatnya dari dari les, tapi sebenarnya segala sesuatu itu kembali ke diri sendiri juga, yaitu semakin kayak mana cara kita bisa perbanyak kosakata, terus juga kayak mana kita bisa sering latihan supaya lebih lancar gitu. Karena kalau seandainya kita cuma belajar teori bahasa Inggris tapi kita nggak nyoba langsung, itu ya kayak mana ya, nggak akan bisa juga kita lancar ngomong gitu kan Rel? Bener. Nah, aku sebenarnya tuh juga tipe-tipe orang yang kayak yang tadi aku sebut gitu. Aku tuh kayak udah paham gitu, tapi pas ngomong sama orang tuh blank semuanya gitu. Jadi kayak nggak tahu lagi lah mau ngomong apa ya. Mungkin karena tadi Aurel bilang tuh aku juga jarang jarang komunikasi pakai bahasa Inggris sama orang, terus juga masih takut salah ngomong gitu. Kayak mana sih Rel cara ngilangin rasa takut itu? Aku tuh emang setakut itu gitu loh, takut diejek, takut takut dianggap rendah sama orang gara-gara aku salah ngomong bahasa Inggrisnya. Takut banget lah pokoknya. Jadinya aku tuh nggak berani ngomong sama sekali, diam aja gitu kalau pakai bahasa Inggris. Oke. Kalau dari itu sih sebenarnya orang juga dulu awalnya pasti kayak gitu ya, pasti, dan sampai sekarang pun mungkin beberapa kali juga ada kayak gitu. Nah, pertama sih pemikiran kita mensugestikan diri bahwa orang yang kita ajak bicara ini sama loh sama kita, itu sama-sama belajar, mau dia bule atau mau dia orang Indonesia yang udah jago banget bahasa Inggris, ini sama-sama kita. Kedua, kalau ini tipsnya tuh lebih ke general, tapi ini sering orang lakuin. Misalnya kayak Ai tadi takut yang banyak orang yang bakal bilang ini A, B, C, dan D tentang hal buruk yang nanti yang bakal jadi bad impacts ke Ai gitu. Coba harus sering praktikin ini sih, tutup mata, tarik nafas, terus bayangin semua orang yang ataupun orang kita ajak bicara itu adalah orang yang sangat-sangat menyukai kita dalam bentuk konteks apapun. Itu tuh pede banget sih, jadi kayak terus setelah itu pasti kita bakal senyum kayak oke, jadi ini kayak confident dan ya udah bakal let it flow aja bicaranya gitu. Keren. Aku setelah buat video ini langsung kayak pengen nyobain gitu Rel, apa yang Aurel sampaikan. Karena tuh kayak menurut aku pribadi, yang pertanyaan aku tadi penting gak sih di bahasa Inggris itu, menurut aku sangat-sangat penting ya. Apalagi kalau seandainya kita bergaul dengan teman-teman kita yang di Jawa gitu kan, yang di FK yang udah ternama gitu, dan mereka tuh sebagian kawan-kawanku yang misalnya sebut aja kayak universitas apa gitu ya di Jawa yang paling terkenal gitu, yang favorit gitu tuh, rata-rata mereka sehari-hari tuh ngomong pakai bahasa Inggris. Dan ya menurut aku supaya kita bisa masuk nyambung ke circle mereka, ya kita harus menyesuaikan diri dengan pandai bahasa Inggris juga.
Dan ya seperti yang Aurel katakan tadi, itu di FK sendiri kita balik lagi ke inti topik kita ya. Kalau kita simpulkan ya apa yang Aurel sampaikan tadi, yang pertama wajib atau enggak itu enggak wajib, tapi penting atau enggak itu penting, karena sebagian besar hal seperti PPT perkuliahan itu pakai bahasa Inggris juga, terus juga buku-buku yang bagus di kedokteran pakai bahasa Inggris juga, dan terkadang skenario tutorial kita pakai bahasa Inggris juga kan Rel, dan terkadang kita disuruh ngomong pakai bahasa Inggris. Dan selain itu, untuk tips bagi teman-teman yang sekarang masih takut untuk nyoba bahasa Inggris atau ngomong pakai bahasa Inggris, seperti yang Aurel sampaikan tadi, itu yang paling penting jangan takut salah, jangan takut salah grammar gitu, jangan takut salah pengucapan, karena kan ya dengan salah itulah kita belajar gitu ya Rel, walaupun sekarang kita masih salah gitu. Bener. Jadi ya untung-untung teman yang kita ajak ngomong itu mau mengkoreksi kan, jadi sehingga kita lebih bisa lebih pandai bahasa Inggrisnya ke depannya. Oke, jadi udah sampai sih sebenarnya ke pertanyaan terakhir ke video kita kali ini. Nggak terasa udah 20 menit guys, padahal cuma ngomongin bahasa gitu. Itulah saking serunya ya ngomong sama Aurel. Nah Rel, ada nggak sih Rel tips bagi adik-adik sekarang atau motivasi lah buat adik-adik sekarang yang mau masuk FK Rel, dan juga mereka masih takut bahasa Inggris, dan juga mungkin Aurel bisa tambahin motivasi kayak mana bisa kayak Aurel gitu loh, yang aktif banget, super duper aktif di FK. Silahkan Aurel. Oke, banyak kayaknya tiga. Iya. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang mau masuk FK terus terhambat sama ketakutan teman-teman untuk bahasa Inggris, aku udah jawab tadi, jangan takut. Teman-teman itu bukan nggak bisa, tapi teman-teman nggak mau aja nih. Yang kedua, teman-teman nggak bisa bahasa Inggris pun teman-teman bisa masuk FK gitu. Jadi jangan jadi patokan, itu yang pertama. Nah, kemudian teman-teman yang mau masuk FK juga nih banyak-banyak nonton nih channel-channel kayak AI. Jadi teman-teman bisa ngeliat gambaran besarnya gimana, dan ingat semua hal yang dibilang sama AI itu memang semuanya adalah gambaran besar tentang FK, tapi teman-teman pas udah jalaninya tuh beda versi lagi, jadi bisa berbeda nih hasilnya nanti. Apapun itu, walaupun udah niat dan segala macam, udah ambis juga belajar FK, ya pasti bakalan dapet lah intinya gitu. Jangan takut untuk masuk FK karena bahasa Inggrisnya tadi gitu. Terus yang kedua tentang untuk aktif sih, aku pribadi dibilang aktif nggak aktif banget nih ya, itu emang itu dia anaknya tuh menyanjung, sangat menyanjung gitu. Jadi kalau orang pribadi sih ikut organisasi, jangan malu untuk ikut organisasi, terus UKM yang membangun sama lomba-lomba. Dan kalau orang pribadi sih kebetulan ngelakuin semua hal yang memang orang mau lakuin, jadi kayak I just do something what I want to do gitu, nggak sesuatu yang nggak mau dilakuin terus kita paksain untuk lakuin, nggak, jangan yang kayak gitu juga gitu. Itu saran dari aku pribadi ya gitu, karena di FK itu have fun, bisa having fun dengan cara kita sendiri gitu. Jadi ya aktif dalam artian kata mungkin lebih tepatnya kebetulan banyak maunya, jadi ikut sana sini gitu. Tapi masih banyak teman-teman di luar sana yang jauh lebih aktif dan jauh lebih bisa memanage waktunya gitu. Oh iya, satu lagi nih teman-teman di luar sana, walaupun nggak mau masuk FK, tapi penting banget untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena di era globalisasi ini menurut orang pribadi, dibandingkan kita dapat bad impact-nya, good impact-nya adalah ketika kita bisa menggo internasionalkan diri kita. Nah, dibandingkan kita masukin aja tuh semua budaya barat ke diri kita, sementara kita tuh nggak peduli dan nggak merasa penting tentang bahasa Inggris, yang sebenarnya itu konteks utama dari era globalisasi ke kita dampaknya gitu. Itu aja sih, semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu deh dia. Iya, terima kasih Aurel atas semua ilmu-ilmunya dan juga motivasinya. Semoga video kali ini tuh bermanfaat ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau masuk FK ataupun enggak, ataupun yang udah di FK sekarang. Dah, kita udah selesai, udah sampai di akhir videonya. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Aurel ya udah memberikan kesempatan untuk aku bisa wawancarai Aurel. Oke Rel, untuk menutup video ini biasanya kalau YouTuber itu ngapain Rel? Ada tombol di bawah ini ya. Iya, diklik like, subscribe, dan jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian ya, di komen juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih Aurel.